tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Selamat pagi, Bapak
Ibu sekalian, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya di bulan Januari tanggal 22 2022, yaitu doa pagi pada Sabtu pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkat pengasihan Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Hingga pada Sabtu pagi ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, hingga sabda itu akan menjadi pertumbuhan iman kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga saya yang membawakan firman Tuhan ini. Engkau urapi, Engkau pakai, hingga firman ini yang keluar dari mulut hamba-Mu orang berdosa ini bukan karena kepandian kami atau bukan karena kegagahan kami, tapi karena Roh Kudus yang selalu berbicara melalui hamba-Mu orang berdosa ini. Ajarkan kami ya Tuhan, hingga kami bisa membawakan firman Tuhan ini atas pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya lanjutkan dari ayat 36 sampai ayat 43. Pada saat ini saya mengambil tema Tuhan izinkan hal buruk untuk kebaikan kita. Firman Tuhan dari Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Kami lanjutkan ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang
murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itu, itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu sekalian, itulah firman Tuhan yang telah saya bacakan dari Matius 13 ayat 24 sampai ke 30. Dilanjutkan 36 sampai 43. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya mengambil tema Tuhan izinkan hal buruk untuk kebaikan kita. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang sangat unik jika kita meneliti detailnya. Kita seharusnya terkejut jika menjadi orang yang menghancurkan lalang, gandum lawan. Kita tahu ada cara lain yang lebih efektif untuk mencapainya. Kita cukup membakar beberapa gandum dan seluruh ladang akhirnya akan berubah menjadi api raksasa, hingga gandum itu pun akan terbakar semua. Tetapi musuh ini memilih taktik yang tidak lazim, menabur benih ilalang selama masa tanam, sementara ilalang dapat mengganggu pertumbuhan gandum. Mereka tidak akan cukup merusak dan menggagalkan panen. Jadi apa tujuannya? Di sini dia menaburkan ilalang itu. Mari Bapak Ibu kita koreksi diri kita sendiri, karena firman Tuhan ini kemungkinan Bapak Ibu sudah sering kali mendengarkan khotbah di gereja-gereja atau di gereja kita juga. Yang mengejutkan adalah keputusan pemilik ladang. Ketika diberitahu tentang keberadaan ilalang, dia segera tahu pelakunya, dan bukannya bertindak cepat untuk melindungi gandumnya, dia memutuskan membiarkan ilalang tumbuh subur di dalam gandumnya. Para murid bingung dengan perumpamaan itu, dan ketika para murid menanyakan arti perumpamaan ini, mereka menemukan jawaban yang sekali lagi mencengangkan murid-muridnya. Pemilik ladang adalah Allah sendiri, dan dia mengizinkan anak-anak si jahat tumbuh di antara anak-anak Allah, baik di dunia maupun di gereja. Tuhan sungguh mengizinkan hal itu. Dia mengizinkan anak-anaknya tidak memiliki perjalanan dan pertumbuhan yang mulus di dunia ini. Tuhan mengizinkan anak-anaknya diganggu
dan bahkan dianiaya oleh si jahat. Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami cobaan dan saat-saat sulit. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan mengizinkan, mengganggu, atau menggoda, atau membuat anak-anak Tuhan itu selalu was-was karena si jahat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kalau kita melihat atau memandang secara kasat mata manusia? Kalau kita memandang secara kasat mata manusia, tentu saja kita ingin mencabut ilalang itu dan melihat yang buruk terlebih dahulu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ingin segera atau membuang atau mencabut hal tersebut tanpa berpikir panjang, kurang bertoleransi, mengadili, menghukum, atau mematikan. Nah, disinilah kalau kita melihat dari kaca manusia, maunya cepat selesai, tetapi kita tidak selalu atau tidak memiliki pemikiran yang baik atau yang panjang, dan kita juga tidak memiliki toleransi atau mengadili, menghukum, atau mematikan tadi. Terus bagaimana kalau Tuhan melihat perumpamaan ini? Tentu saja Tuhan akan melihat gandum yang baik daripada ilalang. Tuhan lebih tertarik kepada gandum. Proses pertumbuhan dilihat gandum tidak ada pengaruh dengan ilalang. Percaya akan kekuatan dan kualitas gandum karena ilalang tidak dapat merusaknya. Nah, di sini Bapak Ibu tentu saja pandangan Tuhan sama pandangan manusia perbedaannya jauh sekali. Maka Tuhan atau anak Allah yang diaduin sama murid-muridnya, dia cukup memberi jawaban, membiarkan ilalang itu bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Ini sungguh luar biasa. Pandangan manusia hanya tertuju kepada ilalang itu. Bapak Ibu sekalian, ilalang itu adalah si jahat. Maka tidak heran kalau di dalam berjemaat tentu saja ada gandum dan ilalang. Tadi sudah kami singgung di depan bahwa gandum itu menggambarkan anak-anak Allah dan ilalang itu menggambarkan orang-orang jahat. Apakah di dalam gereja juga ada gandum sama ilalang? Nah, disinilah yang harus kita pikirkan. Karena sebagai manusia, kita sering hanya melihat keburukan-keburukan orang, keburukan-keburukan rekan kita, tanpa kita menyadari bahwa teman kita sepelayanan, teman kita berjemaat, itu adalah sepandangan kita di dalam Kristus. Tetapi karena kita itu manusia berdosa, kita hanya melihat kejelekan-kejelekan atau
yang tidak baik terhadap orang lain. Itulah tendensi manusia. Tetapi di sini Allah selalu melihat hal-hal yang positif. Jadi Allah tetap mendukung, Allah tetap melihat, Allah tetap memelihara kepada anaknya, kepada umat pilihannya, walaupun di dalam himpitan si jahat, anaknya tetap dipelihara. Ternyata gandum itu tetap bertumbuh dan menghasilkan bulir-bulir yang baik. Maka murid-muridnya bisa memanen dan bisa memilahkan mana yang gandum dan mana ilalang itu. Terus kami juga akan melihat dari mata Tuhan dan mata manusia. Allah melihat gandum, tetapi manusia selalu melihat ilalang. Sekali lagi, Bapak Ibu, Allah selalu melihat gandum, tetapi manusia selalu melihat ilalang. Jelas sekali, kalau Tuhan selalu melihat kebaikan-kebaikannya, tetapi kalau manusia di sini hanya melihat ketidakbenaran orang lain. Jadi apa pesan yang kita ambil pada firman Tuhan ini? Di mana ada gandum, pasti ada ilalang. Yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita adalah karena ada gandum, pasti ada ilalang. Maka sebagai anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus itu yang dimaksud sebagai gandum, kita setiap saat harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Yang berhak mencabut gandum itu bukan siapa-siapa, tetapi Allah sendiri. Jadi di sini kita melihat atau memandang atau kita berpikir, maka kita pun bisa mengambil keputusan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita ini gandum? Apakah kehidupan kita ini ilalang? Atau kehidupan kita ini apakah benar-benar umat pilihan Tuhan? Ataukah kehidupan kita ini simbol si jahat itu? Maka Allah tahu apa yang diperbuat oleh ilalang. Maka di sini kita sebagai anak Tuhan diajarkan oleh Tuhan jangan menghakimi sesama kita. Jangan hanya selalu melihat keburukan-keburukan orang lain. Biasanya seseorang yang kalau udah berkumpul biasanya hanya membicarakan keburukan orang lain, tidak membicarakan kebaikan orang lain. Maka kalau kita perhatikan jemaat kita, kami atau saya meminta selalu melihat pertumbuhan gandum itu. Pertumbuhan gandum itu yang saya maksud adalah pertumbuhan jemaat. Seperti apa? Apakah jemaat kita itu selalu merendahkan hatinya kepada Tuhan? Selalu meminta bimbingan kepada Tuhan?
Jadi disinilah sebagai tolak ukur kehidupan kita yang mengetahui adalah pribadi lepas pribadi kita sendiri. Kalau kita pandang gandum ini adalah simbol atau rahmat Tuhan atau rahmat Allah yang sifatnya anak manusia itu memiliki kehidupan yang positif, sportif, apresiasif, dan optimis di segala hal yang baik. Itulah anak Tuhan tadi. Bukan seperti ilalang. Dia kebalikannya. Dia selalu melihat seseorang hanya kekurangan mampuannya dan sebagainya. Terus yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita yang diumpamakan Tuhan sebagai gandum tadi, bagaimanakah kalau di dalam kehidupan kita ini ada gandum dan ada ilalang, ada kebenaran dan ada si jahat di dalam kehidupan pribadi saya atau di dalam pribadi Bapak Ibu sekalian. Maka disinilah yang harus kita lihat, disinilah yang harus kita benar-benar minta Tuhan untuk selalu memimpin di dalam kehidupan kita, hingga kita sebagai anak Allah ini hingga seperti gandum atau seperti yang Tuhan inginkan, mempunyai pikiran-pikiran yang selalu positif, sportif dan sebagainya itu. Tetapi masih ada tetapinya Bapak Ibu di sini. Tetapi karena manusia itu memiliki dosa, tentu saja kita juga sering berbuat tidak baik, sering berbuat yang tidak menyukakan hati Tuhan, atau berbuat yang tidak menyukakan teman-teman seiman kita, sepelayanan kita, sejemaat kita. Kalau kita sudah menyadari hal itu, marilah Bapak Ibu, kita cepat-cepat mengambil keputusan untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan, hingga Tuhan kembali memimpin kehidupan kita, hingga roh jahat itu, si jahat itu bisa jauh dari kehidupan kita, kalau kita selalu mohon pertolongan kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini perumpamaan ini sungguh sangat membawa pribadi kita sendiri ini untuk Tuhan. Jadi bagaimana aku bisa memaknai atau menghayati hidup yang banyak gandum tetapi ada ilalang tadi? Ya itu tadi Bapak Ibu, mana yang saya minati, gandum atau ilalang. Jadi kita bisa mengambil sikap kita, apakah kita akan menjadi gandum, apakah kita akan menjadi ilalang. Itu ada di keputusan di pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Maka marilah kita bersama-sama menyadari kalau kehidupan kita di sekitar kita ini banyak ilalang atau banyak roh jahat yang selalu menghantui kita, menggoda kita, mata kita, hati kita, maka kita pun harus tidak kalah, karena kita sebagai gandum yang selalu dipelihara oleh Tuhan, hingga di dalam kehidupan kita pun bisa mengeluarkan bulir-bulir itu untuk Tuhan. Begitu juga untuk sesama
kita. Bapak Ibu sekalian, pada renungan hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi gandum yang selalu memiliki pemikiran yang positif, yang memiliki pemikiran yang logis, dan tidak mudah menyalahkan orang lain atau tidak mudah menghakimi orang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi ilalang di dalam kehidupan berjemaat kita. Maka mari kita selalu merendahkan hati kita dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkat kasih anugerah Bapa yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman. Hingga firman yang telah kami tuai Tuhan akan hidup di dalam kehidupan hati kami. Dan ajarkanlah kami juga ya Tuhan, setiap saat bisa merendahkan hati kami, hingga kami juga bisa meneladani yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan itu. Tuhan Yesus pimpin dan sertai, karena kami orang berdosa. Begitu juga ya Tuhan, kalau di sekitar kami penuh dengan kejahatan, penuh dengan roh jahat, hanya Tuhan sendiri yang sanggup mengusir. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup menengking. Maka kami serahkan hanya di dalam kuasa-Mu, hingga kehidupan kami ya Tuhan selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sadar kami orang berdosa. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa berbuat sesuatu hal. Tetapi karena Tuhan telah memimpin kami, memilih kami di dalam kehidupan ini, hingga kami juga merendahkan hati kami. Kami mengucap syukur di mana Tuhan memberi kehidupan di dunia ini dengan damai. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan, walaupun banyak rintangan, banyak tantangan di dunia ini, Tuhan akan selalu memberi jalan keluar di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.